Shalom. Aduh, cek lemes. Ini cukup banyak ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib ya. Pasti nolong saudara, pasti nolong saya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, ada penyerahan anak ya. Ini Papa Diki Siagian ya. Sama Mama Raisa Friska. Iya. Pak Diki sama Raisa tinggal di Malang ya. Iya. Pak Dikinya dari Sumatera Utara, Ibu Raisa sama. Oh iya, cuma marganya tidak ditulis. Oh iya, marganya apa? Oh Aritonang. Iya, puji Tuhan. Nama anaknya, ini ya, ini anak sekarang apa? Generasi Alfa. Oh beta ya. Oh, makanya namanya Saras Fati Lovandisa Siagian. Saya takut salah ya. Ya panggilannya Lovan atau Saras? Saras. Waduh, luar biasa. Dulu angkatan saya namanya Siti Udin Monot. Iya. Ya, nanti Papa Diki sama Mama Raisa yang mendidik anaknya. Tapi anak ini diserahkan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengcover, melindungi, menjaga, menolong dan memberkati. Nanti kalau sudah besar, Saras enggak tahu main sama siapa, ketemu siapa. Tapi kalau sudah diserahkan sama Tuhan kita Yesus, Yesus bisa menjaga, melindungi. Tapi untuk didiknya, Papa Diki sama Mama Raisa. Gimana caranya didik? Gampang. Harus jadi teladan hidup ya. Banyak papa mama harus bisa jadi teladan. Nek mau nyuruh doa ya mesti doa dulu. Kalau enggak nanti anaknya Saras bisa ngomong papa gak doa kok. Nah, itu ya. Nah, ya jadi bawa ke ibadah kit juga Papa Diki sama Mama Raisa bisa setia beribadah. Ya puji Tuhan. Jadi kalau ada bapak ibu saudara yang anaknya cucunya, ponaannya belum diserahkan, serahno. Ya karena kalau diserahkan itu Tuhan bisa jaga, lindungi, menolong, memberkati. Jadi kita tidak pernah tahu anak kita keluar bisa ketemu orang baik, bisa ketemu orang tidak baik. Tapi kalau kita sudah serahkan di tangan Tuhan kita Yesus, dia bisa menjaganya. Ya jadi nanti hubungi Pastor Afat untuk bisa penyerahan anak. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kanan kita doakan dulu untuk Papa Diki dan Mama Raisa. Setelah itu nanti untuk Saras. Ya, kita angkat tangan kanan kita. Ini anak pertama. Rencana mau punya piro? Masuk 1, 4 ya. Papa Diki ya. Oh iya nek kamu. Mama ini ya. Ya, yuk kita sama-sama doa ya. Tuhan Yesus hambamu serahkan Papa Diki dan Mama Raisa dalam tanganmu. Kami percaya keluarga ini selalu sehat, panjang umur. Semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Yang menjadi keinginan hatinya Tuhan memberikannya. Dan banyak keajaiban akan terjadi. Hambamu lepaskan berkat dalam nama Yesus. Diberkati berlimpah-limpah Pak Diki. Dalam nama Yesus Bu Raisa diberkati berlimpah-limpah. Sekarang kami serahkan Tuhan Saras dalam tanganmu. Ini anak ilahi dari Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, yang sebentar berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia, yang mengasihi kedua orang tua dan keluarganya, dan khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Dan kami percaya Saras akan bertumbuh luar biasa, sehat panjang umur, dan semua hidupnya di atas rata-rata diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sebab itu sekarang Tuhan, hamba-Mu serahkan Saras dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah anak ini berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Papa Diki, Mama Raisa. Meteng terus ya. Iya, biar banyak jemaatnya Yeskit ya. Puji Tuhan ya, banyak sekali ini untuk ibadah mujizat ya. Saudara, kita mulai berpikir bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi saudara, sumber mujizat kita itu Tuhan kita Yesus. Tapi kita bisa mengalaminya. Ada banyak hal-hal yang ajaib
yang di luar pikiran kita, itu yang Tuhan mau kerjakan. Kalau kita minta yang kecil, nah itu di pikiran kita. Nanti Tuhannya kecil. Tapi kalau saudara dan saya minta di luar pikiran kita, itu baru Allah kita luar biasa. Tadi sampai jam 2, ya kurang dikit saya masih di lokasi pembangunan. Dan ada rombongan dari Surabaya, Pasuruan, pengen lihat tempat ibadah kita, gedung yang baru ya. Begitu lihat, oh gak nyangka ya Pak. Karena cuma lihat lewat video. Sekarang lihat sendiri. Besar ya. Besinya koyok lenggis. Oh iya saudara ya. Ini kalau tidak Tuhan tidak bisa. Nah saudara, saya lihat banyak keajaiban terjadi di gereja kita. Saya siaran radio tiap Selasa. Besok Selasa jam 12 sampai jam 1 di Radio Bahtera Yuda. Ya ini memang prime time. Ya waktunya orang istirahat. Jemput anaknya sekolah, ya macam-macam. Jadi banyak waktu di jam itu yang bisa ikut. Tiba-tiba bulan lalu seorang ibu ya, Pak Sam, gitu kan kita bisa talk show juga ya, tanya jawab. Anak saya Jessica, ini kawin gak meteng-meteng Pak, gitu ya. Doa no, ayo sekarang kita doa. Ya Selasa lalunya ya ngabari. Pas saya lagi siaran, Pak puji Tuhan Jessica sudah hamil. Oh iya saudara ya, saya percaya hari ini giliran saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu saudara butuh apa hari ini, yang sakit saya percaya Yesus bisa menyembuhkannya. Pak keluarga saya lagi goncang, Tuhan bisa pulihkan. Bisnis pekerjaan saya kok rasanya sepi ya Pak ya. Wis percaya, kalau Elia bisa dikirimi burung gagak, kita bisa dikirimi orderan-orderan sama Tuhan. Ya dulu saya ngerjain advertising. Ya di Bandara Juanda itu sering neon box waktu itu ya. Sekarang sudah ada Videotron LED, ya sudah mulai tidak laku. Saudara pakai neon box. Nah kemudian ada lagi yang pakai digantung di toko-toko itu ya, nama tokonya. Terus ini merek produknya. Nah pesenlah orang ini 500 untuk 500 toko. Coba dulu Pak Samuel 50. Nanti kalau bagus 500, setelah itu saya tambahi sampai Bali. Iya, besar saudara ya. Hampir 2 meter kali berapa. Nah saudara saya ini ngomong kalau nyablon itu dari belakang karena ini akrilik. Jadi ojo disablon depannya, nanti catnya itu doff, bulak. Tapi kalau dari belakang kena akriliknya bisa terang. Saya ngirim barang ke Jombang karena ada pabrik sepatu yang saya kirim. Pulang kaget saya, disablon dari depan. Saudara, ini produknya betul, tapi nama tokonya salah. Disablon dari depan semua. Loh ini keliru. Ayo ngambil kain kaos pakai ya bukan minyak tanah ya, tapi di atasnya itu saudara ya. Jadi untuk nyablon itu ada, bukan minyak tanah. Nah nanti bersih no. Saya tinggal lagi ya, balik tahu saudara. Dikerik pakai silet. Lu nak berat kabeh ini. Waduh, kamu ini apa sih? Ini nek disablon, ini lo beratnya ketok kabeh. Aduh, ya sudah mau ngamuk percuma, gak ngamuk ya pegel saudara ya. Ya sini, nanti disablon lagi dari belakang. Tapi kelihatan ini depannya. Ayo sablon, udah disablon ya. Saya punya temen datang ke rumah. Wes Pak Sam, mujizat gak ono. Yesus itu gak ono. Wes percaya aku, gak ono. Namanya Didi ya. Sekarang Didi jadi pendeta di Papua. Ya gara-gara mujizat ini ya. Gak ono Pak Sam, wes ngene kon melok aku ayo budal nang Surabaya. Saya nyetir di sebelah ya.
Ngoceh terus. Gak ono, ayo kita buktikan. Mana itu mujizat? Ya. Saya tahu kalau ini keliru. Iya iki keliru sing tak gawa. Engko tak tunjuk orange nek saya sudah ngerjakan. Tapi nanti saya ganti yang baru, ya. Ya wis, saya datang sampai pabrik. Saya masuk Saudara ya, karena pabrik mebel. Nah, aku ngerjakno baru 50, tapi rusak semua. Jadi tidak bisa, tapi tak tunjuk tok, tidak bawa pulang, wis tak kerjakno sing baru. Berarti aku kan wis ngerjakno. Coba turun no. Nah, saya ngomong sama Didik ini. Dik, turun no sitok, sing rusak, gak contoh. Setengah jam. Gak turun-turun, gak masuk. Loh iya apa? Dik cepet po. Gak ono sing rusak. Loh iki lo mulus kabeh. Gak keliru takon. Enggak. Duh, saya gini, apa motoe Didik diwalik baik Tuhan ya? Iya Saudara. Loh saya ini lihat. Loh si beret. Gak ono. Ya wis Didik situ-situ ayo takon. Saya tunjuk orangnya ya. Bosnya yang punya. Ini Pak. Lah ini loh beret. Loh, long bagus gini loh kok iso beret. Tuh mateng kon malik pisan motone ya. Lu iki lo jami api pol. Wah sudah turun semua Saudara. Itu yang rusak. Katanya bagus. Waktu saya ulang kerjakan. Dia lihat lagi. Oh iki baru nyari sempurna ya. Saya gini Tuhan. Saya lo coba rugi hake ya. Tapi saya doa Tuhan tolong Tuhan. Memang saya salah. Tapi tolong ada no mujizat. Didik itu nyari sampai seket loh. Sampai keringetan setengah jam. Gak ono. Api kabeh. Saya gini malik botomu ya. Ayo kan saya ngomong kan gak ono mujizat. Langsung Saudara bertobat. Sekarang loh jadi hamba Tuhan di Papua. Ya siapa tahu dek denger no ini lagi saya di YouTube ya. Loh iya saya masih percaya. Apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya 1 Raja-Raja 17 ayat 16 sampai 24. Ini terjadi pada seorang janda di kota Sarfat. Jadi ini peristiwa setelah tepung dalam tempayan minyak itu udah habis. Ya, jadi dia ngalami mujizat. Tepung dalam tempayan itu tidak apa? Cuma sak genggam, tidak habis-habis. Ya apa caranya ya? Diambil, muncul lagi. Mungkin diambil, muncul lagi. Tidak tahu munculnya apa ya. Yang jelas tidak pernah habis. Terus minyaknya dalam buli-buli itu tidak apa? Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia ini ya. Diucapkan Tuhan ya dengan perantaraan Elia. Sekarang kita lihat ayat 17 sampai 24. Bagaimana sesuatu yang ajaib terjadi. Katanya sesudah itu anak dari perempuan ini, janda ini, pemilik rumah ini, jatuh apa? Dan sakitnya sangat apa? Sampai tidak ada, berarti alias apa ini? Mati, ya. Jadi meninggal. Sekarang ayat 18. Dia ngomong gini ya, kepada Elia, nabi ini. Apakah maksudmu datang kemari, ya Pak Pendeta? Kira-kira gitu ya. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kamu lo datang ke sini ngilingno aku salah ya sehingga anakku meninggal katanya mati ya. Sekarang ayat yang ke-19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Ini mati ini. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sekarang ayat 20. Katanya sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Saudara baca ini, apa katanya? Ya Tuhan apa? Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Katanya Elia, Tuhan, apa Tuhan memang nimpakno kemalangan ini kepada janda ini? Nah sekarang ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru. Dia berdoa apa katanya? Ya Tuhan Allahku suruh apa? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 21, 22. Tuhan apa? Nah ayo permintaan Elia itu. Puji Tuhan.
ada jawaban doa. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia apa? Hidup kembali. Ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini loh anakmu. Ia sudah apa? Hidup. Kita baca ayat terakhir 24. 23. Kemudian kata perempuan itu kepada, sekarang aku tahu bahwa engkau apa? Dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Saya mau katakan firman Tuhan pasti benar. Saudara, jangankan sakit, mati sekalipun Yesus bisa bangkitkan. Kalau bicara mati tidak cuma fisik ya. Mungkin banyak kematian-kematian dalam diri kita. Bisnis saya bangkrut wis Pak. Seperti gong kematian. Saya berapa kali di WA Pak Sam, kelihatannya saya harus berhenti, tidak bisa kuliah lagi. Loh kenapa? Orang tua saya bangkrut Pak, pasti tidak bisa. Duh, kan ini seperti gong kematian. Masih bisa. Allah bisa bangkitkan lagi. Kamu di kuliahmu, ayo. Mungkin saudara yang bekerja, tidak bisa wis. Perusahaanku bangkrut. Ada banyak kematian-kematian yang menurut saudara ini jelas mati. Seperti perempuan tadi jelas, pasti ini anak mati. Tapi waktu Elia berdoa, saya masih percaya kita punya Yesus yang hidup. Yang bisa menjawab doa kita. Jadi kalau saudara doa percaya bahwa Yesus itu Allah yang hidup. Dia bisa masih menolong kita. Percaya hari ini mujizat masih terjadi. Yesus masih bisa hidupkan apa yang mati di dalam diri kita. Iya, Allah bisa lakukan. Mulailah berdoa. Minta yang spektakuler. Minta yang tidak bisa. Supaya Tuhan jadikan bisa. Kemarin ada wisuda STT Stoya Jumat. Hari Kamis ada gladi resi. Saya duduk sama Pastor Yoel ya. Terus Pastor Yoel bilang, Pak ini ada orang Surabaya telepon. Dia mau datang sakit. Minta didoakan. Oh ya wis kamu tinggalin aja. Ya tinggal ya. Habis doakan terus datang. Pak mujizat Pak. Orangnya nyumbang pembangunan 60 juta. Wah kayak saudara tepuk tangan untuk Tuhan ya. Kalau kita tidak kenal. Ya datang itu Pastor Afat tahu. Ya betul ya Pastor Afat ya. Kamu yang hitung juga. Iya itu ketua panitia pembangunannya ya. Loh ini tidak baik-baik saja ekonomi ya. Orang ngasih 1 juta itu aja mikir. Ini luar biasa Allah kita. Jadi hari ini mati sekalipun Yesus bisa bangkitkan. Apalagi cuma saudara butuh keuangan. Saudara yang sakit saya masih percaya mujizat masih terjadi. Saudara percaya mujizat masih terjadi? Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Ayo mulai pikiran kita arahkan. Saya mau ngalami sendiri Tuhan. Saya mau ngalami sendiri. Ukuran saudara aja. Jangan lihat yang lain. Kalau ukuran saudara ya ikuti. Oh saya butuh ini, Tuhan akan lakukan seperti yang kita mau. Dan Tuhan itu akan menolong kita. Kalau perlu ngomong gini, saya tidak mau keluar gereja ini sebelum mujizat terjadi. Oh pasti Tuhan lakukan mujizat. Teman saya itu ya, saya tidak akan lepas lutut saya berlutut Tuhan. Sebelum engkau memenuhi saya dengan Roh Kudus. Doa 8 jam. Begitu dipenuhi Roh Kudus, baru dia tahu dahsyat Tuhan kita, baru bangkit berdiri. Dia artinya apa? Dia memang sungguh-sungguh pengen mengalami sendiri. Nah sore ini saya pengen saudara dan saya ayo kita ngalami sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya mujizat akan terjadi sore ini. Ya saudara yang butuh sesuatu yang ajaib. Yesus ada di tempat ini. Dia mau lakukan banyak keajaiban sore ini ya. Saudara mulai pejamkan mata. Saya percaya yang sakit Yesus akan sembuhkan saudara. Yang butuh keuangan hari ini Tuhan bisa menolong memberkati kita. Saudara yang berbisnis mungkin mengalami sepi, bangkrut. Saudara bilang Tuhan boleh dunia sepi. Tapi kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Saya bergantung kepada Yesus yang ajaib. Ya mari kita pejamkan mata. Kita nyanyi refnya aja itu ya. Berkali-kali kau menolong. Gitu ya. Saudara mulai minta mujizat terjadi. Seperti Elia mulai doa. Tuhan pulangkan. Kembalikan nyawa anak ini. Supaya anak ini hidup kembali. Saudara mulai berdoa Tuhan.
Kembalikan bisnis saya. Kembalikan kesehatan saya. Pulihkan Tuhan. Dan saat ini akan terjadi pertolongan Tuhan.